teman-teman, aku langsung aja mulai ya malam hari ini. Seperti biasa, kalau hari Jumat nih kayaknya lagi agak-agak sepi, lagi pada having fun mungkin, happy ya keluar, ya nggak apa-apa. Teman-teman yang lagi jalan-jalan bisa lihat recordingnya, bisa lihat di YouTube dan juga di Instagram juga. Saya akan langsung aja mulai karena udah hampir 1000 yang nonton. Langsung to the point seperti biasa dari IHS. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Nah, seperti yang kita udah gambar, beberapa hari terakhir ini IHSG itu akan bergerak zigzag dalam range 6635 sampai 6735 di range ini. Ini masih zigzag terus di sini ya. Jadi ini angka penentuan juga, range ini tuh range penentuan gitu. Nah, kalau misalkan di sini, nah ini mantul kayak gini, ini bisa membentuk double bottom. Double bottom tuh tanda reversal naik, tapi sideways kayak gini nih, ini masih indecision banget guys gitu. Jadi jangan euforia dulu dan juga jangan ketakutan. Karena kalau misal pun turun, IHSG itu sepertinya di level 6500 ini support yang udah kuat banget gitu. Jadi beberapa hari dia masih zigzag di situ. Dan hari ini IHSG itu banyak yang ngedorong turun tuh dari sektor komoditas, metals, Antam, Harum Inco, dan juga dari sektor komoditi batubara. Yang sempat kita coba untuk buy on weakness beberapa hari kemarin di area support. Blur banget. Sebentar ya, aku ganti wifi dulu. Sabar ya, aku ganti wifi dulu ya. Aku bilang anak-anakku jangan main game dulu gitu, jangan pakai wifi dulu. Sekarang masih blur nggak? Beberapa hari ini koneksi internet memang agak-agak nih. Sekarang udah bagus nggak? Atau masih blur? Masih blur nggak nih? Halo? Masih, sebentar ya, aku ambil wifi satu lagi ya, sabar ya. Hai, masih blur ya, sabar ya. Aku tethering dari Telkomsel, tolong ditunggu, jangan leave dulu. Cek. Udah ganti wifi lagi. Budika saya pasti sabar, tunggu Cici ambil wifi, oke. Oke, udah oke nggak? Blur kayak Antam. Masa masih blur? Aduh, sedih aku. Bisnet Home tolong endorse majikan saya. Udah oke nggak nih? Malah nggak ada suara. Sani Muslimah, ada suara nggak ini? Yo. Ah, sudahlah. Masih blur, suara masih jelas ya. Pokoknya suara jelas ya. Aduh, aku tak berdaya, masih blur terus, gimana ini? Udah ganti-ganti internet ini. Kayaknya aku harus nge-live di kantor hari Senin nanti. Baiklah. Karena masih blur terus, saya akan tetap lanjutkan. Ngeyel ini pokoknya. Bisa lihat muka saya samar-samar? Bisa lihat chart nggak? Kalau nggak bisa lihat chart, besok kita akan perjelas di seminar Cuantastik besok ya. Suara oke kan? Yang penting suara oke lah. Aku udah ganti internet 3 kali nih ya. Jadi oke guys, IHSG masih akan sideways dalam range 6635 sampai 6735, zigzag di situ. Gambarnya masih sama kayak kemarin gitu. Muka aku masih kelihatan nggak? Blurnya masih kelihatan nggak? Parah banget nggak sih? Disconnect dulu, sama aja, ntar masuk lagi blur lagi karena dari kemarin gitu terus. Oke, terus kemudian
yang bikin turun hari ini itu ada saham dari sektor metals dan juga batu bara ya. Jadi metals dan batu bara ini masih sangat terkoreksi, masih sangat bearish banget. Dan aku langsung aja pada penasaran dengan saham Antam. Antam tuh kita udah cut loss ya, beberapa hari kemarin kita udah cut loss, dan hari ini Antam masih lanjut turun. Hari ini Antam masih lanjut turun. Aku bukain chartnya, aku nggak tahu kelihatan nggak sih. Suara oke, kayak dengerin audio. Ya udah, pokoknya aku coba aja. Barangkali kelihatan, kalau nggak kelihatan ya udah dihayati aja. Antam hari ini jatuhnya dengan volume yang lebih tinggi daripada kemarin. Jadi nggak bagus. Trennya itu benar-benar bearish banget gitu. Nah, jadi kita sempat nampung buy on weakness di 1.700, ternyata turun sampai hari ini di angka turunnya di angka 1540, masih bisa turun lagi. Jadi pembatasan risiko sangat penting sekali. Harusnya kemarin, kalau teman-teman punya, kemarin itu harusnya cut loss gitu ya. Nggak kelihatan ya wes, nggak apa-apa. Pokoknya aku ngomong dicatat aja angkanya gimana. Resisten Antam di 1.700 guys. Jadi kalau kena area resisten tersebut, bisa digunakan untuk profit taking atau mengurangi posisi jika Anda sempat beli di bawah. Tapi kita nggak menyarankan beli Antam dulu, karena kalau Anda beli Antam di sini nanti jadi kayak menangkap pisau jatuh gitu ya. Jadi kayak menangkap pisau jatuh. Nah, aku mau jawab pertanyaan dari Michelle's Kitchen. Antam kalau udah minus 30% lebih di cut loss enggak? Harusnya cut loss itu ketika jatuhnya masih single digit di bawah 10% atau sampai 10% maksimal. Kalau udah sampai 30% sebenarnya nunggu technical rebound dulu. Tapi saya mau jujur sama teman-teman bahwa ini Antam masih bisa turun. Jadi kalau Anda rugi 30% masih bisa lanjut turun lagi. Tunggu technical rebound dulu aja karena udah 30% jatuhnya. Changchong An, Antam kena for sale Kamis kemarin dan Jumat hari ini. Kemungkinan besok Senin mantul. Kalau for sale-nya udah selesai. Belum tentu karena hari ini udah hari Jumat ya. Hari ini udah hari Jumat, volume transaksinya masih besar. Kemungkinan hari Senin masih bisa turun sampai 1.400-an. Pantulannya mungkin antara hari Selasa atau hari Rabu mantul dikit doang, dan itu pun sebaiknya untuk exit gitu. Jangan cut loss 30% sih. Teddy Polandra kali ini suara lebih penting dibandingkan wajah katanya. Ada sentimen apa nanti kita akan bahas bareng dengan Coach siapa ya? Coach Afif. Aku sih berharap internetnya juga bagus ya guys ya. Aku udah berusaha 3 kali ganti internet di sini. Di Solo ini agak-agak gimana gitu internetnya. Kayaknya aku Senin nanti mesti nge-live dari kantor deh. Oke. Terus DCA Antam Senin kata Leonardo Lambri. Jangan deh. Saran aku sih jangan. Halo Syam. Ya jangan deh kalau ini ya dollar cost averaging di Mtrade di Antam kok jadi di Mtrade sih. Oke, terus kemudian aku nanti juga akan bahas saham bank digital. Jadi Jonathan Jarkoni sabar ya, aku akan bahas untuk Arto, BBKP, BGTG dan BBYB. Budika ini senang banget sama Afif. Hore hari ini Afif hadir. Oke. Jakarta juga lemot, sinyal mencut karena hujan. Oh gitu ya, sama ya. Oke. Aku mau bahas masih dari sektor metals ya. Tadi Antam, sekarang Harum. Harumnya hari ini dia ARB lagi, turun ARB dan hari ini confirm membentuk lower high. Mohon maaf kalau misalkan blur, tapi aku coba tampilin chartnya. Kalau nggak kelihatan ya besok kita kasih lihat lagi di seminar cuantastik besok ya. Dan ini Harum dia bakalan bisa turun sampai ke 1325, bahkan bisa turun sampai ke level 1015. Jadi wait and see dulu guys, untuk Harum jangan dihajar masuk dulu. Terus kemudian Inco, Oke. Inco ini juga sama, aku bersihin chartnya ya, bersihin gambarnya semua, karena support demi support dilampaui turun ke bawah, dan ini berpotensi untuk menuju ke 4625. Boleh nggak sih buy on weakness di sini? Jangan dulu. Kenapa? Karena hari ini dia jatuh volumenya cukup besar ya, jadi jatuhnya volumenya lebih dari yang kemarin-kemarin waktu dia sideways atau konsolidasi di sini. Jadi ini masih akan jatuh lagi, jangan nangkep pisau jatuh gitu. Bukan blur tapi oasis. Sabar ya.
Kenapa jatuhnya nanti akan dibahas sama Coach Afif ya guys. Aku bahas secara teknikal dulu. Kemudian ada Adaro di sini yang dia juga masih turun. Kemarin sebenarnya cukup bagus untuk sektor coal ini, sempat naik ya. Tapi kemudian dia turun lagi. Salah satu sentimennya adalah karena China mau akur dengan Australia kayaknya ya. Jadi itu jadi satu sentimen yang cukup negatif buat sektor batubara di Indonesia. Tapi ada baiknya nanti kita bahas lengkapnya dengan Coach Afif yang memang fokus di fundamental. Dan kemudian ini ada saham Indika Energy, Mtrade ada sempat beli beberapa hari yang lalu tapi udah sell, udah exit, udah profit taking. Dan ini Indi akan turun kembali menguji level 2130. Jadi bisa turun. 8 Juli kemarin Indi udah profit taking sekitaran 5-8%. Masih ngeblur nggak ya? Oke. Ya ini di Mtrade kita hari ini tadi habis profit taking Mayora untuk jangka menengahnya, udah beli quite a while ago. Oke, bentar ya guys. Terus sekarang kita mau bahas saham bank digital. Bank digital ini mulai aktif ya, mulai aktif. Kebalikan sama sektor komoditi dan juga sektor yang lainnya. Kalau pas saham-saham blue chip, saham-saham konvensional, old economy lagi turun, bank digital naik. Ini kayak kejadiannya di Agustus 2021 kemarin. Jadi aku kalau ngelihat rotasi sektoralnya kayak gitu, ada kebalikannya gitu. Nah, ini kita lihat yang pertama tuh BGTG. BRBT istirahat dulu kata Pak Budi. Oke, ya ini BGTG ya. BGTG ini dia sempat naik di 12 Juli volume oke, dan hari ini juga volume oke. Jadi masih bisa di watch banget buat BGTG. Kalau di Mtrade tadi udah masuk sih, buat yang belum beli ya watch dulu aja teman-teman ya. Terus kemudian selain itu aku mau bahas untuk saham Arto, Bank Jago. Aku mau bahas Bank Jago atau Arto. Ya, ini patternnya sebenarnya agak-agak unik ya. Jadi dia sempat membentuk higher low terus dan dia mulai uptrend gitu. Kayak gini, dia mulai uptrend. Terus kemudian dia sempat breakdown. Tapi ini dia mencoba untuk bertahan lagi. Tapi untuk Bank Jago atau Arto ini kita baru watch dulu aja deh. Patternnya masih nggak jelas gitu. Jadi lebih bagus kalau misalkan nunggu breakout dari 9825 ya, karena masih sideways banget. Sedangkan untuk BBYB sendiri patternnya lebih bagus daripada Arto. BGTG tadi ya, BGTG. Sekarang kita ke BBYB. Samar-samar ya. Gambarnya masih samar-samar ya. Oke. Kita ke BBYB ya. Kita ke BBYB guys. Kita ke BBYB. Oke, patternnya tuh cakep di BBYB. Ini patternnya cakep. Ini ada inverse, head and shoulders. Tapi sekali lagi buat trading aja ya. Ini bukan buat investing untuk saham-saham kayak gini. Nah, dia bakalan bisa sampai kemana? Ini gambarnya aku bersihin dulu. Oke, bisa sampai ke 1565, sekitar 1565. Jadi 1480 sampai 1565 di sini, ya.
tadi Mtrade ada nggak sih BBYB? Kita kayaknya lagi masukin ke watchlist deh. Let me check. Ya, lagi masukin watchlist. Oke, terus kemudian aku mau bahas untuk saham yang lainnya, kuota ditambahin biar nggak blur. Oh gitu ya caranya ya. Perasaan udah ditambahin terus masih kayak gini terus gitu, dan nggak ada yang pakai internet sih sebenarnya sore ini. Oke, terus aku mau ke Bevin dulu atau WBKP dulu nih guys? Suka yang mana nih? Disclaimer on. Oke, disclaimer ya guys. Oke, Bevin ya. Nah, daripada Arto tuh pattern Bevin ini juga lebih cakep. Dia bentuk pattern double bottom gitu. Cuman memang BBYB kayaknya lebih menarik deh ya. Nah, ini udah naik selama beberapa hari ya. Dan dia lagi nguji resisten kuatnya di level 1140. Bisa kemana? (1285) sampai 1300-an. Disclaimer guys. Terus selain Bevin, aku mau bahas untuk BBKP. BBKP ya. BBKP tadi kayaknya udah dibahas belum sih? Dia bentuk inverse head and shoulders dan cakep banget, tadi volume transaksinya gede gitu. Dan tadi Mtrade masuk ke BBKP sih instead of BBYB karena patternnya mirip. Dia ngebentuk inverse head and shoulders itu, breakout di 203, bakalan menuju yang terdekat ke 233 gitu. Oke. Oke, terus kita lihat saham yang lain. Excel ya. Excel tadi juga menarik. Mtrade ada beli tadi Excel. Kalau lihat situasi kayak gini, bagusan buy on breakout atau buy on weakness? Sebenarnya sih buy on weakness sih ya, lebih bagus ya kalau situasinya kayak gini gitu. Excel kita lagi wait and see juga. Udah buy on weakness, cuman supportnya di 2230 ini ketat. Kalau breakdown dari sini kita akan cut loss. Oke, bentar ya. Teman-teman, besok di seminar Cuantastik besok kita akan belajar tentang peluang trading saham second liner dikala market lagi bearish ya. Besok teman-teman bisa ikut di mtrade.id/cuantastik. Terutama kalau yang malam ini nonton IG live aku lagi agak-agak blur gitu. Oke ya, terus banyak yang nanya juga ini TOWR, aku coba bahas TOWR. TOWR-nya lagi normal correction, masih bisa dimasukin watchlist banget ya. Normal correction, dan kalau dikasih di 18080 sampai 1090 sih ya itu bagus gitu. Budi Japri 39, kalau dilihat laporan LP kedua saham apa tadi ya? Kok bagus tapi harga masih murah, apa boleh masuk? Tunggu reversal dulu aja deh, jangan nangkep pisau jatuh. Kita coba invite Coach Afif, udah ready belum ya dia ya? Oke. Coba kita invite Coach Afif. Halo semuanya. Coach Afif udah balik rumah? Sudah, Miss. Oke.
Oke, Coach Afif, ini banyak banget yang nanyain kenapa metals dan batu baranya turun. Jadi mungkin bisa dibahas dari situ dulu kali ya. Sorry ya koneksinya nggak ini. Sorry Miss, bisa diulang Miss? Agak terputus tadi. Ya, batu bara dan metals kenapa turun? Oh, oke. Kita mungkin bahas metals dulu ya teman-teman. Memang metals seperti yang kita antisipasi di beberapa minggu lalu, bahwa sentimen dari resesi ini akan menjadi sentimen yang cukup besar buat metals gitu. Karena kemarin itu, menurut data saya, di tanggal 14 kemarin itu harga metalsnya untuk nikel itu turun sekitar 8,6%. Itu signifikan banget. Dan hari ini itu sudah gerak lagi ya harga metalsnya, itu turun lagi sekitar 1,44 triliun, 1,4% gitu. Ini yang mungkin akan menjadi sentimen yang cukup negatif untuk saham metals dalam jangka pendek, karena memang isu resesi masih cukup besar untuk permintaan metals akan turun ke depannya gitu. Kemudian untuk batu bara, yang memang ini juga mengikuti harga dari komoditas batu baranya ya, karena di perdagangan kemarin, kemarin malam itu untuk harga batu baranya turun lagi di sekitar 3,2%-an. Dan itu sebetulnya kalau kita bandingkan secara harga itu masih harga yang tinggi, tetapi sentimennya itu cukup besar teman-teman. Sentimennya dari China dan juga Australia. Jadi dulu di tahun sekitar 2020 antara China dan Australia itu mereka sempat ada masalah geopolitik, sehingga China melarang untuk impor batu bara dari Australia. Nah sekarang ada potensi dan juga indikasi bahwa China ini mungkin akan berdamai dengan Australia. Yang ini kalau kita implementasikan, kita tarik lagi ke Indonesia, ada potensi porsi Indonesia yang sekarang ini menjadi top untuk eksportir ke China, ini akan tergerus karena batu bara dari Australia masuk. Itu yang mungkin saya lihat menjadi sentimen yang cukup tinggi juga untuk batu bara hari ini, Miss. Oke. Terus ya termasuk metals juga ya, Afif ya pastinya ya. Betul, terus iya. Ya kalau kita lihat hari ini ada rilis data neraca dagang Indonesia, ini gimana hasilnya, Afif? Ya, memang hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman. Hari ini rilis data neraca dagang Indonesia itu surplus lagi, dan surplusnya itu melonjak signifikan. Jadi sekarang surplusnya itu di sekitar 5 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya itu di sekitar 2,9 miliar US dollar. Jadi naiknya mungkin hampir 2 kali lipat ya gitu. Nah, ini memang sebagian besar ini didorong oleh kenaikan dari ekspor kita. Jadi ekspor kita itu secara year on year itu naik 40%. Kalau kita bandingkan dari bulan sebelumnya juga naik, karena di bulan Mei itu kan kita sempat ada larangan ekspor CPO ya teman-teman. Nah kemudian pemerintah dibuka lagi di bulan Juni gitu. Nah sekarang ini yang rilis adalah ekspor impor bulan Juni gitu. Artinya memang ada lonjakan dari ekspor CPO-nya, yang ini berdampak positif kepada neraca dagang kita. Sebetulnya ini juga menjadi sebuah indikasi bahwa ini ekonomi Indonesia, terutama dari sisi neraca dagang selisih antara ekspor dan impor ini masih sehat. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, neraca dagang kita itu sudah 26 bulan berturut-turut berada di level surplus. Ini yang menjadi sinyal yang cukup positif juga buat ekonomi kita, Miss. Oke. Excel ini kan mau right issue ya, Afif ya? Gimana potensinya, Afif? Iya, betul. Ya, memang XL ini berpotensi akan right issue ya. Saya mengatakan berpotensi karena ini masih dalam bentuk rencana. Karena ya mereka sudah mengungkapkan ada rencana untuk right issue, tetapi memang untuk jadi atau tidaknya itu akan diputuskan di RUPS luar biasa di sekitar bulan Agustus tanggal 10. Itu mereka akan memutuskan di sana. Nah, sehingga untuk sekarang belum ada data-data terkait dengan right issue-nya, kayak harga pelaksanaan, kemudian jadwal, sama rasio right issue itu belum ada untuk sekarang. Tetapi kalau kita bercermin ke right issue XL di sekitar tahun 2016, karena XL juga sudah pernah right issue, itu untuk harga pelaksanaannya itu mereka dulu di sekitar di 20% di bawah harga pasar. Jadi kalau harga pasar sekarang itu di sekitar berapa? 1.200 kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin akan ada 20% di bawah harga tersebut untuk harga pelaksanaannya. Sedangkan untuk rasionya itu dulu itu sekitar 1:4. Jadi 1/4 pemegang saham lama itu akan mendapatkan 1 saham baru. Itu yang kalau kita bercermin di tahun 2016. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa
bandingkan apple to apple ya, kita lebih baik menunggu bagaimana keputusan XL untuk right issue ini di tanggal 10 Agustus mendatang, Miss. Tetapi yang menarik adalah memang XL ini akan menggunakan dana right issue-nya itu untuk membayar hutang. Ini sebetulnya positif. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari balance sheet atau dari laporan keuangannya XL itu sekitar 81 lah tepatnya, itu utang XL adalah utang yang floating. Artinya ketika suku bunga naik, beban bunga XL juga ikut naik. Nah, kalau 80% utang itu yang akan dibayar XL ke depan dari right issue ini akan positif karena akan mengurangi juga risiko dari utang XL ketika suku bunganya naik. Itu yang saya lihat yang cukup menarik untuk isunya XL, Miss. Oke. Ya, ini aku mau bahas pertanyaannya dari Henry Kos. Asanya udah minus 50%. Gimana ya? Di hold aja terus atau gimana? Porsinya 20% di portfolio di Pinter nih. Karena dia tahu bakalan saya tanyain porsinya berapa banyak. Oke, kita lihat Asa. Kita lihat ya, technical, fundamental. Kalau fundamental, Coach Afif mungkin bisa bantu ya untuk Asa ya. Gimana FA-nya? Nanti boleh dibahas. Sedangkan kalau untuk teknikalnya, ini gambarnya kayak gini, semoga kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya, besok kita bahas lagi deh di Trontastic Sabtu. Turun 50% itu artinya belinya di pucuk di sekarang harga ini, ya belinya berarti sekitaran harga 3.760-an. Di puncak banget. Nah, sebenarnya kalau saham model ASA gini, teman-teman kalau misalkan mau invest tuh belinya di bawah, bukan pas di atas udah naik tinggi banget. Kalau pas di 3760 tuh kan teman-teman perhatikan dia udah naik tinggi banget dari tahun 2020 sampai 3760 tuh dia udah naik sekitaran 594% ya. Jadi gambarnya kayak gini. Ini dia naik 594%. Jadi ini bukan waktu yang tepat, 3760 itu bukan waktu yang tepat untuk masuk buat investing. Kesimpulannya, kalau bukan waktu yang tepat untuk investing, harusnya waktu itu masuk tuh belinya untuk trading dan mesti ada cut loss-nya. Tapi kan sekarang ceritanya lain nih. Pak Henry beli di atas dan udah rugi 50% sebanyak 20% dari total portfolio. Yang pertama perlu kita lihat adalah technical. Technicalnya masih nggak bagus untuk ASA, Adisarana Armada ini, dan kemungkinan masih bisa turun lagi. Mungkin perlu siap di situ. Sedangkan fundamentalnya mungkin nanti Coach Afif bisa dibahas dulu sebelum saya kasih kesimpulannya. Oke, untuk fundamentalnya memang ASA ini menjadi perusahaan yang cukup baik ya. Secara growth untuk revenue-nya gitu, atau secara pendapatan itu, pendapatannya ASA itu teman-teman lihat deh, secara historis itu pertumbuhannya cukup signifikan gitu dan stabil. Ini karena memang ada segmen baru di tahun 2018 itu mulai ada segmen bisnis namanya Antra Aja gitu, dan setiap tahun itu pertumbuhan dari Antra Aja ini pendapatannya selalu naik terus gitu. Tetapi yang jadi concern dari investor sekarang itu bukan top line atau bukan pendapatannya, tetapi adalah laba bersihnya gitu. Sedangkan laba bersih ASA ini ya bisa dikatakan masih kecil ya, karena untuk sekarang ASA ini utangnya cukup besar, kemudian secara beban operasional ASA ini masih cukup bisa dikatakan gembar-gembor lah untuk mereka ekspansi secara operasional. Itu yang membuat ASA ini secara bottom line atau secara laba bersih ini tidak terlalu bagus gitu. Itu yang membuat ya menurut saya ASA dibandingkan kita lihat daripada sisi fundamentalnya, untuk sekarang teknikal dulu lah gitu, karena investor belum melihat ASA ini sebagai perusahaan yang baik, terutama dari sisi bottom line ya. Meskipun kalau teman-teman hanya melihat top line-nya atau melihat pendapatannya, saya yakin itu perusahaan yang sangat bagus. Cuma concern sekarang masih tetap dari bottom line atau dari laba bersihnya, Miss. Itu yang mungkin saya lihat ya dari ASA. Kesimpulannya, udah rugi 50%, hold dulu aja deh, nanti tunggu technical rebound. Mungkin lama, nggak akan cepat baliknya, dan kita nggak berharap dia balik. Kita berharap misalkan udah rugi 50% tuh ada technical rebound buat ngurangin kerugian aja. Jadi misalkan ada cuan dari saham yang lain bisa dialokasikan pas dia naik-naik tuh untuk ngurangin dari saham yang rugi ini dikit demi sedikit gitu. Dan ini masih ada harapan karena FA-nya juga nggak jelek ya. Jadi wait and see dulu aja gitu. Oke.
N33 Tan, Inco rugi 40%. Inco tuh juga sama, harusnya nggak buat trading, nggak buat investing, harusnya buat trading aja, mesti ada stop loss-nya. Tapi karena udah rugi 40% ya, kesimpulannya sih sama sih, tunggu rebound aja untuk kurangin secara bertahap, jualnya mungkin nyicil aja kalau nguranginnya gitu. Antam, Inco udah dibahas tadi, masih bisa turun, trennya masih ke bawah gitu. Oke. Dari Afif ada lagi yang mau dibahas kah? Saya rasa cukup Pis untuk hari ini, kayaknya juga market tidak terlalu ramai ya. Jadi teman-teman prepare aja kalau misalkan market masih bisa turun ya. Ya, ini aku mau bahas Henry Cost lagi turun 50%, jangan diharap untuk langsung balik modal ke ini ya. Ini kan ada yang bilang perlu naik 100% untuk balik modal, nggak usah dipikirin sampai begitulah. Yang penting tuh saham, masuk ke saham duitnya duit dingin. Jadi nggak yang nggak yang duit dipakai tuh ya, lebih tenang lah ya. Tunggu dia balik gitu, mungkin nggak harus sampai 100% juga baliknya gitu, sabar-sabar aja. Oke. Terkait inflasi dibahas besok ya, karena ini koneksinya nggak bagus banget, dan besok kita ada seminar cuantastik juga, dan hari Jumat biasa kalau Jumat agak-agak sepi gitu. Jadi kita ketemu besok di mtrade.id/cuantastik, dan jangan lupa teman-teman masih ada workshop Super Trader Express tanggal 23 sampai 24 Juli 2022 ya. Teman-teman bisa daftar ke mtrade.id/supertrader, mtrade.id/supertrader. Kalau cuantastik, mtrade.id/cuantastik. Terima kasih semuanya, salam profit, sehat selalu. Thank you ya Coach Afif. Ya, sama-sama. Semuanya. Okay. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.